Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Al-qaim bihukukillah adada ma fi ilmillah. Wa ala alihi ma daqat illa wa farajahallah. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, jamaah pengajian yang senantiasa, yang setia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita dan maghfirahnya untuk kita semuanya, terutama di bulan suci Ramadan yang agung ini. Keberkahan dan kebaikan yang sangat banyak bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang yang sangat beruntung dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Dengan beradanya kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya ingin melanjutkan tentang bulan suci Ramadan yang kita sudah tahu semuanya dan kita iman menerima betapa banyaknya kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan yang banyak diterangkan, dijelaskan oleh junjungan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebaikan bulan suci Ramadan, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadana lam tu'tahunna ummatun qablahum. Khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqulu ya ibadiyas salihun ayulku anhumul mu'natu wa yasiru ilaika wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yaghfiru lahum fi akhiri lailatin. Qila ya Rasulullah ahiya lailatul qadri? Qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu. Rawahu Ahmad wal Bazzar wal Baihaqi. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku telah dikaruniai 5 hal yang istimewa yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada harumnya kasturi. 2. Ikan-ikan di laut memohonkan ampunan bagi mereka sehingga mereka berbuka puasa. Yang ketiga, Allah menghiasi surganya setiap hari. Kemudian Allah berfirman, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan diangkat segala kesusahan dari mereka
dan mereka akan datang kepadamu. Yang keempat, setan-setan yang jahat akan dibelenggu supaya tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana yang biasa mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Yang kelima, pada malam hari terakhir bulan Ramadan mereka yang berpuasa akan diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Bukan. Tetapi selayaknya seorang pekerja itu diberikan upahnya apabila telah menyelesaikan pekerjaannya." Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang begitu banyak, yang insya Allah akan beruntung orang-orang yang mendapatkan segala kebaikan-kebaikannya. Namun ada beberapa orang yang akan tetap mendapatkan kerugian sekalipun berada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya hati-hati hadirin rahimakumullah, kita jaga, kita pelihara lahir dan batin kita jaga mata kita jaga mulut kita jaga telinga kita jaga tangan kita jaga kaki kita jaga pikiran kita, dan kita jaga hati kita jaga sikap kita jaga akhlak kita. Jangan sampai kita di bulan puasa, di bulan Ramadan yang agung ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Malah yang kita dapatkan adalah kerugian dan penyesalan di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Di antara orang yang di dalam bulan suci Ramadan tidak mendapat keuntungan, seperti dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhdurul mimbar fahadarna falamma irtaqa darajatan qala amin falamma irtaqa ad-darajata saniyata qala amin falamma irtaqa ad-darajata salisata qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibril alaihi salam aradoli faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin falamma raqitu saniyata qala ba'uda man zukirtu indahu falam yusalli alaika qultu amin falamma raqitu salisata qala ba'uda man adraka abawaihi al-kibara indahu au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannata qultu amin. Hadirin rahimakumullah, arti hadis ini yaitu dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mendekatlah kalian ke mimbar." Lalu kami pun mendekati mimbar itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Ketika beliau menaiki tangga yang kedua, beliau pun berkata amin. Dan ketika beliau menaiki tangga yang ketiga, beliau pun berkata amin. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengar dari engkau pada hari ini sesuatu yang belum pernah kami dengarkan sebelumnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang ke hadapanku dan berkata, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah tetapi tidak memperoleh ampunan. Maka aku berkata, amin. Dan ketika aku menaiki tangga yang kedua, Jibril berkata, celakalah orang yang apabila namaku disebut, dia tidak bersolawat atas diriku. Aku pun berkata amin. Dan ketika aku melangkah ke tangga yang ketiga, Jibril berkata, celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Aku berkata amin. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat hadis seperti ini, kita mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, maka kita tentu harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita lengah dengan keadaan supaya kita terjaga daripada 3 perkara yang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara kita semuanya dan menjauhkan diri kita dari segala macam sifat-sifat yang buruk yang akan merugikan diri kita. Oleh karenanya, kita jaga pelihara, kita kendalikan nafsu kita jaga nafsu kita senantiasa terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan hati kita terus agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca salawat sebanyak-banyaknya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, yaitu ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah membaca salawat kepada beliau. Atau mungkin lupa. Maka latih diri kita terus agar senantiasa kita peka dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita dapatkan, yaitu ketika dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa membaca sholawat. Karena begitu banyak fadilah membaca sholawat dan begitu banyak keuntungan bagi orang-orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.